datang kembali di Menghakimi Caleg. Oke. Di sebelah saya udah ada Bu Hetifah ya, Bu. Bu boleh jelasin dulu Bu Hetifah nomor berapa, dari dapil mana, dan dari mana? Belum udah suruh kampanye. Gak apa-apa, ya. saya serahkan karena nanti di tengah-tengah nggak ada waktu untuk gitu ya, nggak boleh. Waduh, nama saya Hetifah Syaifudian. Saat ini saya menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Nomor urutnya 1 dong. Oke, cukup. Nah, itu tadi Bu Hetifah. Nah, dan akhirnya beliau bersedia datang ke Menghakimi Caleg setelah kemarin. Gila, gue ditantang nih. Setelah kemarin saya itu buka expression gitu kan di Instagram untuk kira-kira caleg wanita siapa yang teman-teman pengen ada di Menghakimi Caleg. Ternyata yang request banyak Bu Hetifah, Bu. Aduh, makanya waduh, netizen kan pada, Bu, itu tuh kalau sama Yogi itu ibu harus berani. Hah? Emang siapa yang takut gitu? Langsung aku tengah malam, Yogi, aku berani. Saya kaget juga dan ternyata langsung ibu respon ya. Langsung ibu respon. Padahal di Menghakimi Caleg ini kita biasa aja cuma nanya-nanya, Bu. Nggak pernah, tapi caleg-caleg takut, Bu. Ya. Langsung aja kita pasti dihakimi, jadi penasaran nih. Bu Hetifah seorang ibu nih, masuk ke dunia politik dan mencalonkan menjadi wakil rakyat, ya kan? Seorang wanita emang bisa jadi wakil kita, Bu? Gimana ceritanya itu? Gimana ya? Kan 50% dari penduduk Indonesia perempuan apa laki? Ya ada laki ada perempuan kan? Ada yang jadi gabung. Boleh dong mewakilin. Ada yang gabung juga, Bu? Emang salahnya apa kalau perempuan jadi wakil kalian? Nggak ada salahnya. Yang terus salah, kenapa ditanyain kayak gituan? netizen, Bu. Tadi ya, saya buka pertanyaan kemarin. Oke ya. Bukan saya. Emang sih banyak yang meragukan kali ya. Oh, perempuan bisa nggak sih terjun di dunia politik? Mungkin karena dunia politik itu dianggapnya satu dunia yang sangat penuh dengan kompetisi, mahal, terus juga jahat, wah macam-macam lah ya. Makanya kalau perempuan biasanya nggak tahan kali. Tapi saya yakin karena di Indonesia ini kita itu sebagian besar dari penduduk Indonesia itu justru perempuan. Makanya kita perlu perwakilannya. Kan yang tahu masalah perempuan siapa? Kita juga. Ya, kalau nggak ada yang nyuarainnya, nggak ada yang ikut ngambil keputusan-keputusan yang penting nyangkut nasibnya, terus gimana dong? Betul. Gitu aja sih, simple. Berarti ibu mewakili rakyat Indonesia yang bagian perempuan ya? Tapi juga anak-anak muda, anak-anak kecil biasanya yang paling memahami masalahnya perempuan juga loh. Ya nggak sih? Kita kan biasa merawat anak-anak kita. Tapi terus saya ngerti loh Bu anak kecil. Saya soalnya pernah pacaran sama cewek yang udah punya anak. Enggak. Tapi benar, ada juga sih cowok-cowok yang juga punya kepedulian. Aku juga punya. Tapi bukan berarti perempuan nggak bisa jadi politisi, itu aja. Oke, jadi itu alasannya Ibu terjun ke dunia politik ya? Iya. Berjuang di jalan politik. Tapi emang kalau politik itu kalau kita mau supaya kita tahan di sana emang harus punya satu greget gitu ya. Apa sih gregetan kita tuh pengen ngubah apa gitu. Kalau nggak ada sesuatu yang mau kita perjuangkan gitu tuh kayaknya emang pasti deh kita gampang nyerah. Nah itu menarik tuh, berarti harus ada sesuatu yang diperjuangkan. Yang gregetan yang pengen kita ubah. Yang menurut Ibu, gerakan Ibu yang paling greget apa? Yang pernah Ibu lakuin? Jadi, oh ya, by the way, Bu Hetifah sebelumnya kan sedang menjabat juga kan? Sebagai anggota DPR RI, komisi berapa Bu? Komisinya 10. Komisi 10 dari Dapil Kaltim juga dong? Iya. Komisi 10 itu di bidang? Pendidikan, pariwisata, budaya, anak-anak muda, ekonomi kreatif, literasi, banyak ya. Ya, berarti kan harus punya sesuatu yang greget. Nah, selama Ibu menjabat, Ibu sudah melakukan hal apa yang menurut Ibu greget? Perasaan ya waktu menjabat itu, yang paling penting, pertama adalah pengetahuan kita tentang daerah pemilihan kita itu. Ya, itu benar. Jadi dari A sampai Z-nya kita harus memahami denyutnya, supaya kita emang bisa menjadi penyambung suaranya. Itu bisa menjadi amplifier, benar-benar mewakili amplifikasinya. Amplifikasinya itu sebenarnya yang penting. Jadi soal nanti berubah atau tidak berubahnya seringkali memang itu nggak tergantung kita sendiri kan, soalnya banyak keputusan di Indonesia itu kolektif. Nah mungkin sebagian berhasil, sebagian tidak berhasil, yang penting kita harus perjuangkan dulu gitu sih. Nah yang udah aku perjuangkan sih banyak juga ya rasanya gitu. Apa nih yang paling greget Bu? Misalnya pertama ketika kita melihat banyak daerah-daerah yang terpencil, kemudian juga tertinggal pembangunannya, aku bantu mereka untuk bisa membentuk daerah otonomi barunya.
Misalnya ketika Kaltara pengen jadi provinsi sendiri atau Mahakam Ulu pengen jadi kabupaten sendiri, itu kan juga perlu proses ya. Misalnya, kemudian juga banyak kebijakan-kebijakan anggaran misalnya, atau mungkin kebijakan lain yang perlu satu kekhususan untuk Kaltim. Soalnya Kaltim itu tingkat kemahalannya tinggi. Oh iya, mahal banget. Tapi enggak, saya ngerasa biasa aja. Gitu ya? Atau mungkin karena saya kaya, Bu. Contohnya, memang Kaltim maksudnya dari harga juga kan tinggi. Tapi ya. juga di sisi lain kita sering kali nggak bisa mungkin gimana ya bersaing ya. Misalnya anak-anak kita kalau mau dapat beasiswa suruh bersaing sama seluruh Indonesia kan susah. Jadi kita perlu ada beasiswa khusus. Itu untuk pendidikannya. Kalau untuk dunia kreatifnya? Dunia kreatifnya juga kayak gitu. Sering kita dipandang sebelah mata nih. Gara-garanya Kaltim itu pasti deh orang ngomongnya Kaltim, migas, pokoknya batu bara, kemudian kelapa sawit, itu aja dianggapnya anak muda Kaltim tuh nggak ada yang kreatif menurut mereka. Nggak ada tuh stand up komedian, nggak ada tuh yang bisa seni pertunjukan, nggak ada tuh mereka yang mungkin senang dengan dunia kriya maupun dunia. Padahal banyak Bu ya. Ternyata banyak banget. Aku juga senang ya karena ternyata begitu aku beri kesempatan banyak untuk mereka, katakanlah sekarang barista kopi, nggak nyangka ya ketika Backcraft bikin sertifikasi barista. Oh iya, saya ingat tuh. Kan ada barista, gitu kan, nggak nyangka kan? Kalau nggak salah sampai hampir 20 barista kalau nggak salah waktu itu yang dapat sertifikasi dari 200. 200. Iya, malahan itu pun masih kurang. Berarti Kaltim, kopinya sekarang gila-gila. Oh iya. Dong, gitu. Oke, dan juga ibu kan seorang ibu, wanita pasti bakal menjadi seorang. Aku punya 4 anak, 3 masih jomblo. 3 jomblo. Cewek cowok Bu? Cewek semua. Iya, boleh. Berarti ibu dari 4 orang anak. Iya. Nah, gimana tuh cara ngebagi waktu sebagai politisi wanita dan sebagai seorang ibu? Ya, setiap orang juga punya waktu kan 24 jam. Ya, tapi kan ibu saya lihat sibuk banget ya hari ini kemana, bahkan satu hari itu bisa lebih dari 1 kota atau kelilingin. Iya, kenapa? Waktu untuk keluarga gimana ibu ngebaginya? Jadi, kalau saya tuh bukan superwoman ya, jadi terus terang aja waktu memang sama-sama 24 jam dan kita tuh nggak bisa jadi superwoman, maka yang bisa kita lakukan adalah dari satu tugas ke tugas lainnya tuh kita atur ya. Dan kalau misalnya ternyata di suatu saat kita tidak bisa sempurna sebagai seorang perempuan gitu, misalnya pagi-pagi kita harus sudah rapat padahal kita harus bikin sarapan ya, bikinin kopi atau gimana, nggak sempet, ya udahlah gitu kan. Anak-anak kita juga dari awal kebetulan gitu ya, sejak awal pertama 10 tahun yang lalu saya menjadi anggota DPR itu mereka udah juga bahkan membuat statement gitu. Artinya ibu saya sekarang sudah menjadi milik orang banyak. Mereka gitu. mengamin itu dan mensupport tetap nggak protes? Rela. Sebenarnya sih banyak juga sedihnya. Aku juga ngaku deh, kadang-kadang aku nangis juga gitu kalau sebagai perempuan. Gimana ya, misalnya anak ulang tahun nih. Terus udah gitu kita ada rapat. Tau-taunya rapatnya nggak korum. Sebel nggak sih gitu? Rapatnya nggak jadi padahal kita udah ngorbanin. Ninggalin anak gitu ya. Misalnya gitulah. Tapi itu bagiannya seperti itu sih biasa. Jadi kita perlu kerelaan keluarga. Betul. Karena juga keikhlasan dari keluarga untuk merelakan ibu menjabat itu kan sebuah doa juga Bu ya. Kalau saya Bu ya, kalau bangun tidur ibu saya nggak buat sarapan aja sehari, saya unfollow itu. Iya, pantesan anakku juga ngeblok aku. Serius Bu? Ya ampun nih, kayaknya sih mungkin remaja kali ya. Mereka juga kadang-kadang nggak mau Kenapa Bu? Nggak mungkin kepencet kali, kepencet ya, nggak sengaja ya. Oke deh, positif aja positif. Iya, dibaca kali sama Amerika HP-nya. Jadi gitu ya cara ngebaginya, emang kadang-kadang harus melakukan yang ini untuk yang ini, kadang-kadang kebalikannya gitu ya. Jadi memang susah banget ngebagi waktunya pasti. Kita kayaknya juggling gitu ya. Satu bola yang naik kita tangkep lagi. Memang gitu. Kita bisa multitasking lah istilahnya. Kadang-kadang kita berikan perhatian yang lebih pada satu kesempatan, kemudian perhatian yang lain. Tapi manajemen of time itu kan itu keahlian yang emang harus semuanya bisa sih, bukan cuma politisi lah, kamu juga. Iya, Bu, selama masa kampanye saya sering denger nih kemarin ada netizen juga yang DM saya,
tanyain tuh ke Bu Hetiva katanya. Bu Hetiva kan jadi anggota DPR nih. Dan sekarang lagi masa kampanye, tapi masih anggota DPR juga kan. Ada yang bilang, ini bukan saya Bu, katanya ibu itu kampanye pakai kewenangan sebagai DPR itu, jadi pakai uang negara lah, apa itu benar nggak Bu? Tolong diklarifikasi langsung. Kan stigma di masyarakat tersebar seperti itu tuh. Iya, boleh aja sih, tapi justru saya kan masih anggota DPR. Jangan sampai gara-gara saya kampanye, saya nggak menjalankan tugas saya. Iya, jadi nggak emang sih? serba salah juga Bu ya. Berarti, karena tugas saya sebagai DPR itu penting juga. Betul. Pertama saya lagi bikin undang-undang nih, ada undang-undang ekonomi kreatif, lagi disusun. Kalau nggak aku sosialisasikan, gimana kalian di Kaltim bisa kasih masukan? Padahal itu penting banget. Pasti yang kalian butuhkan, jangan sampai kalau bikin undang-undang tuh suara kita nggak didengar, ya nggak? Terus juga kedua, anggarannya. Kalau cepet nih disahkan, kita kan bisa ada alokasi anggarannya. Terus yang ketiga juga kita ngawasin. Misalnya sekarang lagi ada masanya pencairan beasiswa. Di Kaltim kita kasih tambahan 21.000 beasiswa. Tapi ternyata justru karena masalah politik banyak loh yang dilarang dicairkan. Ada yang kadang-kadang banknya yang melambatkan pencairan. Mungkin ada daerah-daerah terpencil, harusnya kan mereka bisa nih kolektif kepala sekolahnya enggak responsif, nggak mau bantuin orang tua misalnya. Jadi itu aku lakukanlah sosialisasi misalnya tentang beasiswa supaya mereka tahu hak-haknya apa. Kalau aku nggak lakukan, justru aku berhenti. Aduh, kasihan banget nih mereka-mereka yang punya hak untuk dapat kesempatan gitu. Jadi udah terjawab ya buat teman-teman. Mudah-mudahan ya, kalau yang belum terjawab nanti DM lagi aku. Itu netizen yang bukan saya. Iya. Tapi saya curiga juga. Iya. Tapi aku nggak pernah pakai nama caleg kalau aku bikin kegiatan. Saya tuh pernah ngisi acara makan jazz. Makan jazz, ibu datang ke Iya, bener kan? Ibu nggak ada ngomong apa-apa. Malah caleg satunya yang ngomong tuh nggak tahu siapa itu. Oh gitu ya? Saya sebut apa namanya? Sekarang gini, kalau aku datang, misalnya acara itu aku kan mensupport kita kelar acara baru ngobrol kan waktu itu. Dan terus terang beberapa kegiatan di Kaltim ini yang sifatnya misalnya tadi festival itu sengaja ya aku datengin menteri, aku datengin kepala badan ekonomi kreatif itu supaya mereka tuh melihat sendiri bahwa di Kaltim tuh kita punya potensi banyak loh untuk wisatanya. Cukup ya? Ini jadi kamu. Ada pertanyaan nggak boleh di sini kamu. Ada pertanyaan selanjutnya soalnya. Oke, apa lagi? Kan ini kuning nih. Iya. Partainya pasti. Apa ya? Golkar ya. Ibu udah berapa lama di Golkar? Aku udah 10 tahun. Ini saya mau nanya, tolong dijawab singkat aja. Perasaan ibu ke Golkar tuh gimana? Apa sayang apa, secinta apa ke Golkar? Jadi gini, aku tuh melihat singkat ya Bu, singkat. Itu partai yang paling demokratis. Gak ada pemilik paling demokratis. Berarti yang lain kurang demokratis. Itu kamu yang bilang ya? Kan paling. Kalau paling berarti ya. Oke, bisa disimpulkan sama kamu begitu, ya kan? Tapi aku ngerasa nih merasa seperti itu. Jadi nggak beda-bedain suku, agama, perempuan. Itu ada di Golkar menurut Ibu. Terus aku kan bisa lahir dari batu. Aku nggak kenal si A si B, bukan anaknya siapa-siapa, darahku nggak kuning. Bukan anak pejabat lah dulunya. Tapi kalau kita tuh punya kompetensi, terus kita tuh mau menunjukkan ide-ide yang brilian gitu ya, biasanya kita masih punya kesempatan tuh di partai. Itu bedanya. Itu ya. Bagus nggak jawabannya? Bagus. Inilah politis sekali lah jawabannya. Tapi di Samarinda tersebar lagi stigma ini yang kayaknya lagi heboh nih. Apa tuh? Ibu kan nyalonin lewat dapil Kaltim nih. Iya. Ibu kan bukan orang Kalimantan Timur. Maksudnya nggak lahir di Kaltim. Nggak lahir di Kaltim. Terus yang kamu sebut apa? Kata orang bukan saya Bu. Ibu jangan hakimi saya. Ini saya yang harus hakimi. Iya. Kata orang nih, Bu Hetiva tuh caleg impor kayak gitu tuh. Itu netizen tuh. Iya. Ada ya yang bilang gitu. Ada ya? tuh. Padahal aku orang Indonesia juga ya. Kalau diimpor kan biasanya dari negara mana gitu ya. Aku NKRI juga loh. Saya heran juga nih Bu. Ya, coba ditanggapin aja Bu. Gimana Ibu menanggapin itu? Bukan salah aku ya, aku nggak lahir di Kaltim tapi udah 10 tahun lebih. Ini kayaknya mimpi aku masih setiap hari kalau misalnya tadi teman-teman googling Hetiva Kaltim atau misalnya infrastruktur Kaltim DPR atau DPR RI Kaltim pendidikan atau whatever yang related ke policy nasional terkait Kaltim, itu yang keluar siapa deh namanya gitu aja. Kan satu bukti apakah aku bersuara untuk Kaltim atau enggak gitu. Jadi kalau kalian masih meragukan ke Kaltimanku kayaknya lucu juga. Dan
ibuku kalau dulu lahirnya nggak di Kaltim gitu loh, jangan dihakimi ya. Enggak, saya cuma meneruskan netizen. Iya. Ya, itu kan tadi alasannya. Iya, fair. Ya, oke. Itu udah klarifikasi tentang stigma masyarakat tentang caleg impor. Kalau alasannya kenapa sih harus pilih Kaltim? Jadi kita itu Kaltim itu justru perlu orang-orang yang bisa membawa Kaltim di pusat. Itu pertimbangannya partai aku. Apapun dia asalnya, dari manapun asalnya. Dan sekarang kalau misalnya udah ada kader banyak, aku alhamdulillah banget. Aku dalam posisi apapun akan tetap menjadi bagian dari Kaltim untuk membawa Kaltim kemanapun, bahkan ke internasional. Saya kan dulu tuh sebetulnya sebelum menjadi politisi, saya itu konsultan internasional untuk beberapa lembaga dan aku udah biasa ya, maksudnya mempromosikan berbagai atau mensupport berbagai reformasi untuk pemerintahan dan lain-lainnya. Jadi aku pikir banyak untungnya juga nih kalau Kaltim punya seseorang yang bisa justru punya network luas baik di nasional maupun internasional. Makanya mungkin itu pertimbangannya partai aku untuk aku tetap harus gitu diwajibkan hukumnya membantu Kaltim supaya Kaltim tetap eksis di pusat. Tapi ibu juga memang pengen Kaltim. Aku Kaltim. passion banget. Aku tuh kan udah sangat cinta, mau digimanain lagi. Udah deh, nggak usah dipertanyakan. Ibu punya rumah nggak di Kaltim? Aku nggak punya rumah, aku nggak punya tanah, nggak punya tambang, nggak punya apa. Tapi aku punya hati untuk Kaltim. Asik. Iya. Ya. Ini kalau di Twitter tuh ada hashtag ya. Iya. Ini lebay banget. Oke, berarti udah kejawab lah. Saya tuh sebenarnya tujuannya ya ibu tuh harus ngejawab itu tuh. Aduh, tapi karena iya ya, follower kayaknya aku jadi perlu beli rumah apa ya di Kaltim ya. Kamu mau nggak ngasih aku? Nah, saya bisa makelarin. Tapi udahlah. Oke, yang penting udah ibu jawab. Jadi kalau ada yang bilang mau caleg impor apa, dengar aja tadi ibu udah jawab dengan secara jelas ya. Dan yang mungkin kita langsung ke terakhir aja, pertanyaan saya yang terakhir. Kalau kalah mau jadi apa? Kalau menang mau ngapain lagi nih? Saya kan tetap Hetifah. Saya kayaknya bisa jadi apa aja deh. Yang penting tadi persahabatan dan silaturahmi saya ini dengan berbagai komponen stakeholder di Kaltim itu pasti akan saya jaga. Bakal tetap bergerak demi Kaltim. Soalnya banyak juga loh orang yang gagal caleg jadi menteri. Ya. Adalah misalnya nih. Kan rezeki nggak ada yang tahu. Iya, mana ada yang tahu. Tapi emang ibu mau jadi menteri? Enggak juga. Kalau disuruh pilih menteri, ibu mau jadi menteri apa bu? Aduh, enggak deh. Nggak seandainya nih. Di negara lain lah. Mau jadi apa? Kalau saya ya misalnya jadi menteri, mungkin mau jadi menteri keuangan aja deh. Keuangan? Kenapa tuh? Aku pengen supaya Kaltim itu mendapatkan proporsi bagi hasil yang lebih adil. Soalnya di situ menurut saya sekarang itu mungkin salah satu kunci yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi kan nggak bisa bu, ibu kan tadi saya tawarin menteri di negara lain. Oh gitu ya? Kok berjuang di Kaltim? Nggak bisa bu. Aduh. Oke lah, itu tadi kalau jawaban kalau kalah masih bisa mau berjuang demi Kaltim. Banyak kok. Iya. Kita yang namanya kehidupan, kita kan nggak pernah tahu. Mungkin aku satu profesi yang aku nggak bisa jadi stand up comedian kali. Bisa. Tapi kok yang lain mungkin aku bisa. Stand up comedian bisa kok bu. Oh bisa ya? Stand up comedian tuh bisa dipelajari. Oh gitu. Ada ilmunya juga ya. Tapi nggak bakal kaya dari situ. Kalau menang nih, apa hal baru yang mau ibu lakuin atau hal yang ibu mau tawarkan? Sebetulnya sih apakah sama kayak periode lalu juga? Gini, ini kan kalau di Indonesia itu ya, kita kan di DPR itu sekarang ini ada 11 komisi tuh ya. Iya. Tapi syukur-syukur nih kalau aku dapat kepercayaan untuk menjadi pimpinan nih, ini lebih strategis. Ketua komisinya. Apakah nanti ketua komisi atau ketua DPR atau apalah, supaya nanti kita bisa mengambil keputusan atau bisa lebih influential ya, ceritanya kan gitu cita-citanya, supaya nanti apa yang bisa kita lakukan untuk Kaltim itu lebih berpengaruh lagi. Iya. Nah tapi memang ya saat ini aku punya passion di dunia ekonomi kreatif dan pariwisata, soalnya aku lihat banyak banget potensinya di Kaltim, tapi Kaltim itu masih dianggap sebagai tetap saja daerah yang kekuatannya itu dari mengeksploitasi sumber daya alamnya. Karena padahal itu yang diekspos terus bu. Ya kan kalau digali-gali itu mungkin memperkaya orang dibawa ke luar negeri. Padahal kalau pariwisata kita digali, kita bawa orang lain, orang itu bawa duit ke sini, bawa duit dolar-dolar ke sini. Dan pariwisata itu udah menjadi penghasil devisa kedua di Indonesia, udah mengalahkan migas loh. Dia cuman kalahnya sama CPO. Nah mungkin tahun depan udah kalah tuh CPO, udah akan menjadi pariwisata. Kaltim juga nggak boleh
nggak boleh ketinggalan. Berarti itu yang mau ibu perjuangkan nanti kalau ketika Ya, menang. aku pokoknya passion ke situ. Mudah-mudahan aku masih dipercaya menjadi pimpinan Komisi 10 atau bahkan lebih penting lagi dari itu. Oke, saya doakan semoga yang terbaik nanti hasilnya Bu ya. Oke, kita udah cukup nih menghakiminya Aduh. di sini. Masih Lagi mau dong, nggak? lagi Oh, dong. iya. Saya Enak mau banget. nanya tapi gatel banget nih Bu. Ada satu pertanyaan lagi nih. Sekarang kan banyak caleg-caleg milenial nih Bu, dari partai-partai yang baru, dari partai yang manapun, caleg milenial banyak banget. Nah, cara ibu bersaing bersama mereka tuh gimana? Kan caleg milenial kan ya mengimbangi cara kampanye mereka lah. Iya. Enggak sih, aku sih pikir yang penting kalau di dalam proses kontestasi itu prosesnya bagus. Ya kan, salah satu proses yang bagus itu adalah gimana kita bersosialisasi, kemudian memberikan mereka kesempatan untuk tahu apa yang lagi kita lakukan, apa yang lagi kita perjuangkan, kan gitu ya. Bukan soal milenial atau orang yang non milenial, tapi emang sebetulnya semuanya tuh harus begitu. Cuma sekarang cara komunikasi yang termurah ya thanks to medsos gitu. Kan kita jadi bisa hemat, terus juga bisa luas ya informasinya tanpa kita harus mengeluarkan biaya dan cepat gitu. Orang detik ini pun bisa tahu siapapun bisa. Mana, siapapun bisa. Dan saya pikir sebagai caleg gitu ya, kita emang nggak boleh gaptek gitu. Semuanya sih, bukan cuma yang muda aja. Ibu Instagram main kan? Main Facebook? lah, iya. Bigo enggak? Oke Bu, ya udah terima kasih udah mau hadir ke menghakimi caleg. Sebenarnya saya banyak lagi, cuma waktunya kan emang sedikit-sedikit nih Bu. Aduh, Ya. nanti lain kali aku yang menghakimi kamu. Boleh. Nanti kalau ibu udah jadi tapi saya kalau Thank you banget ya. Waduh. Oke. Terima Mas kasih Buda. udah datang. Saya nggak nyangka loh kemarin tuh direspon di IG. Ternyata beliau berani juga. Kirain seneng takut. banget. Soalnya itu ada 2 caleg wanita lain yang saya undang juga takut Bu. Oh gitu ya. Karena Sayang katanya ya. mulutnya Yogi terlalu sampah gitu. Digituin saya Bu. Oke, makasih Bu. Aduh, mudah-mudahan Saya- bermanfaat ya Yogi. Ya, saya kasih kesempatan lagi untuk silakan promo nama, nomor, dapil dan Golkar partainya maksudnya. Waduh, Silakan. iya deh, saya Hetiva. Kembali lagi saya ajak semuanya ya. 1 Hetiva kita, 1 untuk Kaltim. Oke, sampai ketemu lagi di menghakimi caleg. Ada nggak sih ya? Nggak tahu nanti kalau ada caleg yang mau bakal ada episode selanjutnya. Ayo dong, seru nih kayaknya, bagus. Sampai ketemu di menghakimi caleg episode selanjutnya. Tetap terus subscribe Solong Kreatif. Dadah, see you.